Sebentar, sebentar begini Pak. Saya besok memberikan nasihat kepada Rudi. Sebentar, saya berikan nasihat. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini adalah menggali lubang kebinasaan Anda. Karena selama ini Anda memutarbalikkan Al-Quran itu sendiri, menyelewengkan Al-Quran sendiri. Saya sudah tahu arah pembicaraan dan Cemume. Dia bilang, kau akan kena ininya sendiri. Dia sudah mulai mengancam. Ujung-ujungnya pasti kami laporkan ke polisi. Tujuan manusia di muka bumi ini untuk mendapatkan keselamatan. Nah, orang selamat karena dia menyembah suatu penyembahan yang benar. Saya sebagai di sini berdasarkan ya kitab An-Nisa 171 bahwa Yesus itu adalah utusan dan Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak perlu bacakan keseluruhan. Apakah ini dikonformasikan oleh Yesus itu sendiri pada Yohanes 17 ayatnya yang ke-3, mengenal hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi kita mengenal Yesus itu bukan berdasarkan ucapan para rasul, tetapi berdasarkan ucapan yang keluar dari mulutnya itu sendiri. Ya, karena di zaman itu dia sebagai nabi, maka ya apa yang dia sampaikan tentang Allah itulah yang menjadi pedoman. Dia katakan bahwa Allah itu hanya satu. Oke, silakan. Saya tidak perlu memberikan pembukaan yang agak panjang, ya. Singkat saja. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dance. Saya sudah baca An-Nisa 171. Kalau Bapak baca sampai akhir, di situ dikatakan, sebentar ya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Jadi Al-Quran tidak pernah mengenal yang namanya Tritunggal, tetapi mengenal namanya Triteos. Sampai kiamat pun Bapak baca baik-baik Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Kalau Nasrani dan Yahudi, iya, ya. Tapi Kristen tidak pernah Al-Quran menyinggung Tritunggal. Yang ada adalah Triteos, tiga Tuhan. Kami tidak pernah menuhankan tiga Tuhan, Pak. Nah, mengenai jalan keselamatan, perbedaan Al-Quran dengan betul seperti yang Bapak bilang, harus menyembah Tuhan yang benar. Tapi kalau Bible tidak. Bapak baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang itu bisa melaksanakan 9 buah roh, maka dikatakan di situ apa? Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Cuman permasalahannya, ada nggak orang yang melaksanakan 9 buah roh? Nggak ada. Makanya satu-satunya cara kami adalah mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu hanya bisa kami peroleh dari dalam Yesus Kristus. Karena dia yang memberi kasih karunia, yang lain tidak ada Pak. Allah SWT pun tidak pernah memberi kasih karunia. Allah SWT menimbang baiknya orang itu, kalau sholat dapat pahala orang itu dan dosanya. Menimbang pahala dan dosa itu bukan kasih karunia Pak. Makanya orang Islam itu sesuai surah 19 ayat 71 harus masuk neraka lebih dahulu. Karena itu satu ketetapan. Terima kasih. Silakan Pak. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu menganut Triteos. Dalam Al-Quran tidak pernah ada Triteos. Karena Triteos itu adalah tiga Tuhan. Sama sekali tidak. Nah, dari mana Anda katakan bahwa dalam Al-Quran itu? Anda katakan pada An-Nisa 171. Sebaiknya saya baca. Saya baca dari keseluruhan ayat ini. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.
dan janganlah kamu mengatakan bahwa terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi menyebutkan tentang Allah hal yang benar. Saya baca terus. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan. Ini dia konfirmasikan pada Yohanes 17 ayat 3. Saya lanjut. Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang itu dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, tetapi Anda katakan bahwa Anisa 171 ini Triteos, tiga Tuhan. Enggak, sama sekali tidak ada. Oke, sebentar saya terima dulu. Oke, saya baca lanjut. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu. Sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia. Nah, di sini disebutkan sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, berarti tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yesus hanyalah utusan atau rasul. Ya, ini ditegaskan dalam Al-Quran dan dia konfirmasikan dalam Alkitab. Izin saya diberikan izin lama akan membahas ini. Anda bisa memberikan argumentasi. Silakan. Juga. Tidak apa-apa. Oke. Silakan. Saya menanggapi ya narasi Anda tadi tentang surat Maryam, ya. Surat Maryam tadi 19. Oke. Surat Maryam 19. Anda katakan bahwa kami masuk neraka. Bukanlah begitu, kawan. Itulah sebabnya kita bahas bukan hanya ayat yang ke-71, tetapi kita bahas ayat 70 sampai 70-an. Nah, saya akan baca ya. Oke. Kita bahas bukan hanya 71 tapi mulai dari 70. Selanjutnya kami ini ayat 70. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang seharusnya ke dalam neraka. Kami mengetahui orang yang akan dimasukkan ke neraka. Artinya ada kelompok yang tidak akan dimasukkan ke neraka, yakni dimasukkan di surga. Siapakah dia itu? Ayat 72 akan mengetahui siapa yang masuk surga itu. Kita masuk ke 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Nah, di sini dalam kurung neraka. Dalam bahasa asli tidak ada neraka. Sekali lagi dalam bahasa asli tidak ada nar. Saya langsung ke dalam bahasa aslinya begini, ya. Dalam bahasa aslinya. Illa wariduha. Ya, di sini disebutkan melainkan mendatanginya. Ya, kita mendatangi sebuah rumah, kita datang saja, belum tentu kita masuk atau tetap tinggal situ. Pengertian mendatangi itu sementara, datang dan lewat. Itulah yang disebut ya dalam bahasa Arab illa wariduha. Oke, saya baca ulang ayat 71 ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekarang ayat yang ke-72. Siapa yang masuk surga itu? Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi diselamatkan adalah orang-orang bertakwa. Mari kita melihat, membongkar tuntas siapa orang bertakwa. Orang bertakwa artinya orang berserah. Orang bertakwa artinya taat kepada Allah. Orang bertakwa setia kepada Allah. Siapa mereka itu? Islam. Namanya saja Islam. Islam artinya selamat, jalan keselamatan. Iya. Oke. Jadi sudah pasti. Nah, terus. Islam ada kepastian tentang keselamatan. Karena setiap kali
orang-orang Muslim ya melakukan kebaikan, di situ ada penguburan dosa. Kita ya memindahkan saja ya duri di jalan, itu proses pengampunan dosa. Ya, itu luar biasa Islam. Nah, saya akan tunjukkan kawan, siapa sebetulnya Yesus itu menurut Rasul dan menurut Yesus dan menurut Allah. Jadi kita harus buktikan siapakah Yesus itu. Oke, mari kita melihat ya. Kita melihat pada Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah, pengertian Mesias artinya yang diurapi. Seperti raja, ya, si raja sebelum dia menjadi seorang raja, dia diurapi terlebih dahulu. Sesudah diurapi, Roh Tuhan menyertai dia. Jadi Yesus disebut Mesias, artinya dia yang diurapi. Dalam kitab Ibrani, siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus adalah Allah. Tidak mungkin Allah mengurapi Allah. Saya baca terus. Ya. Lalu Yesus, langsung ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi di sini ya, Yesus membenarkan ya, bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ada tiga hal yang mengkonfirmasi bahwa Yesus Mesias. Pertama, Rasul Petrus, kedua Yesus, dan ketiga Allah di surga. Nah, ada satu ayat lagi ya, Matius yang ke-23 ayatnya yang ke-9. "Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga." Jadi ini perkataan Yesus. Bilang jangan sebut Bapa di bumi ini, siapapun Bapa di bumi ini. Termasuk Yesus tidak boleh disebut Bapa. Berarti dia tidak boleh disebut Allah. Karena hanya satu Allah yang ada di surga, ya. Hanya ada satu Bapa yang ada di surga. Saudaraku, ya kita mengedukasi saja orang-orang di bawah, kawan, ya. Jangan sampai ya ada clash, ya. Kita tonjok-tonjokan dalam ring, tetapi sesudah itu kita minum kopi bersama. Oke. Siap. Giliran saya lagi? Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak dan Cemumek. Tadi saya katakan surah 4171. Saya katakan Allah SWT mengenal Triteos. Bukan saya katakan dia mengajarkan beriman kalian kepada Triteos, tidak. Tapi Allah mengajarkan Triteos itu. Apa itu? Baca surah 6116 yakni. Karena ini Al-Quran sangat penting, saya harus telusur itu. Surat keberapa, ayat berapa? Ya. Yang pertama tadi adalah surah yang Bapak kasih tadi, surah 4171. Coba buka, itu sudah Pak, bukan tiga Tuhan katanya. Tiga Tuhan itu artinya Triteos. Ya. Triteos artinya itu. Nah, kamu menyebut tiga Tuhan. Jangan menyebut tiga Tuhan berarti menolak. Betul. Aduh, sabarlah Pak, giliran saya lagi. Dia menolak, betul saya bilang Allah SWT menolak Triteos. Satu lagi mawarnya kawan. Aduh, dikit lagi 6 detik. Ya, giliran saya Pak, biar konsentrasi nggak terganggu. Aduh, telat. Ya, betul Bapak bilang Allah SWT menolak Triteos. Tetapi dia memperkenalkan ada tiga Tuhan. Kan dia bilang, jangan sebut itu tiga Tuhan katanya kan. Artinya memperkenalkan bahwa ada. Itu sesuatu yang menyinggung. Saya minta izin instruksi supaya nggak kelewatan ya.
Di sini Al-Quran menyebutkan jangan kamu menyebutkan 3 Tuhan. Artinya dia menolak Triteos. Betul. Sebentar, gantian dong. Sebab hanya Allah yang Maha Esa. Artinya betul. 3 Tuhan. Oke, lanjut. Sebentar. Betul saya bilang Allah SWT menolak 3 Tuhan. Tapi dia memperkenalkan 3 Tuhan. Mana ada pengetahuan 3 Tuhan? Di Bible tidak ada pengetahuan 3 Tuhan. Itu hanya ada di Al-Quran. Saya ikuti perkataannya. Kita sistem TikTok. Karena ini sangat sakral, sangat penting. Kalau Anda mengatakan menolak Triteos, itu sudah betul. Sudah betul. Bukan memperkenalkan lalu diakui. Sebentar. Itu kan dia memperkenalkan 3 Tuhan. Kalimat itu keluar dari Allah, artinya dia memperkenalkan 3 Tuhan. Ada orang lain yang menyembah 3 Tuhan. Kan begitu. Paham nggak Bapak maksud saya? Pengetahuan ada orang lain menyembah 3 Tuhan itu dari Allah SWT. Sekarang buka surah An-Nam 116. Silakan. Ya, oke. 116. Ya. Saya baca. Surat ke-6 berarti surat Al-An'am. Anam. Ya. Al-An'am. Surat ke-6 116. Oke, saya baca. Surat ke-6 ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Oh, sorry. Menyesatkan salah. Sorry. Surah 5 116. Sorry. Maaf, Surah 5 116. Oke. Surah 5 116. Oke. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau. Nah, ini Yesus sendiri menolak. Ya, ada ucapan dari yang mengungkapkan ini kepada Yesus. Nah, Anda dengarkan. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan aku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala gaib. Jadi di sini Yesus juga menolak ya adanya 2 Theos, 2 Tuhan. Dia tidak pernah mengungkapkan itu. Oke, silakan. Oke. Apalagi saya sebentar. Oke, saya juga mengatakan Isa juga menolak Triteos. Allah SWT juga menolak Triteos. Tetapi Allah SWT lah yang memperkenalkan konsep Triteos kepada umat manusia. Bahwa 3 Tuhan itu apa? Maryam, Isa, dan Allah SWT. Tapi dia menolak. Konsep itu diperkenalkan oleh Allah SWT. Makanya di surah 4171 Allah SWT juga yang berkata ada 3 Tuhan. Paham nggak Bapak maksud saya? Jadi jangan kalian tuduh Kristen yang memperkenalkan 3 Tuhan. Tidak. Di Bible kami tidak ada 3 Tuhan. Itu adalah perkenalan daripada Allah SWT. Dikenalkan kepada seluruh manusia bahwa ada di dunia ini orang yang menuhankan 3 Tuhan. Tapi Allah menolak. Isa menolak. Paham Bapak maksud saya? Ini suatu pertanyaan kepada Yesus. Karena umat bukan kepada. Sebentar. menuhankan Yesus. Sebentar.
Langsung Itu Yesus bukan kepada Yesus, kepada Isa. Kepada Iya, Isa, jangan kepada Yesus, Pak. Kita pisahkan. Artinya di sini ini suatu pertanyaan yang ditolak oleh Yesus itu sendiri. Dia menolak dia sebagai Tuhan. Jadi di sini dalam Al-Quran betul, Pak. Triteos sama sekali tidak. Sebentar. Ngerti nggak Bapak arti mengajarkan? Contoh, kita tidak mengenal sama sekali ada 3 Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang berbicara, apakah kau membuat 3 Tuhan? Ibumu, kau, dan aku. Itu kan memperkenalkan namanya, Pak. Memang ditolak, tapi memperkenalkan. Yang memperkenalkan konsep Triteos adalah Allah SWT. Tidak bisa dibantah dunia ini. Oke, dengarkan dulu ya. Al-Maidah 1:16. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jadi dia berbicara seperti menasehati supaya dirinya tidak disebut Tuhan, dan Yesus sendiri menolak adanya termasuk dirinya. Jadi ini suatu ucapan Allah supaya dirinya memberikan respon. Siapa dia itu? Yesus itu sendiri. Jadi di sini bukan konsep dari Allah, tetapi ini suatu respon agar Yesus mengakui dia bukan Tuhan. Tidak ada 2 Tuhan di sini. Jadi Allah tidak pernah memberikan konsep 3 Tuhan. Ini adalah suatu pertanyaan agar Yesus menjawab, mengkonfirmasikan dirinya. Kujelaskan, Pak. Gantian kita bicara, gantian. Yang kumaksud Bapak nggak paham. Di dalam dunia ini belum ada pembicaraan mengenai 3 Tuhan. Paham? Tiba-tiba datanglah Allah SWT bertanya, apakah kau dan ibumu 2 Tuhan selain aku? Artinya 3 Tuhan. 2 Tuhan selain aku. Artinya 3 Tuhan. Artinya Allah memperkenalkan ada 3 Tuhan. Ada orang yang menuhankan Maria, Isa, dan Allah itu sendiri. Kemudian diulang lagi di surah 471. 3 Tuhan. Sementara dunia ini tidak pernah mengenal 3 Tuhan. Yakni Maria, Isa, dan Allah. Ngerti nggak Bapak? Memang ditolak. Saya katakan itu ditolak. Tapi yang memperkenalkan konsep Triteos adalah Allah SWT. Bukan Kristen. Kristen tidak mengenal 3 Tuhan. Pahami dulu tuh Pak. Sudah. Sekarang saya lanjutkan lagi ke tempat yang Bapak kan tadi bertanya. Bapak tolong diam dong. Kita sudah sepakat. Mengenai Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapak kemarin sudah saya kasih PR. Apa Bapak cari? Ada enggak di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT satu-satunya Allah yang benar? Kalau ada, barulah bisa Bapak berargumen yang disembah oleh Yesus adalah Allah SWT. Kalau tidak ada, jangan sekali-sekali mengatakan yang disembah Yesus adalah Allah. Karena yang disembah Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Di dalam kitab suci kami, hanya Yesuslah yang berani mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 itu. Carikan Pak, di dalam Al-Quran Bapak, dikatakan aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa? Kalau Bapak kombinasikan Isa adalah Yesus, maka sesuai kitab suci kami, Tuhan kamilah yang satu-satunya yang benar, Tuhan Bapa tidak benar alias salah. Nah ini, kecuali ada pernyataan di Al-Quran, dia juga satu-satunya Allah yang benar. Yang ketiga, Bapak tadi mengatakan yang dinamakan Mesias itu adalah yang diurapi. Menurut Bapak, Muhammad diurapi apa enggak? Kenapa Muhammad tidak dikatakan Mesias? Muhammad diurapi juga sama Tuhan. Atau Bapak mengakui Muhammad tidak pernah diurapi. Yang diurapi hanyalah Yesus Kristus. Mengapa Bapak ikut yang tidak pernah diurapi? Ikutlah yang diurapi. Itu kalau Bapak biar tahu. Bagaimana Bapak bisa ikut yang tidak diurapi? Sementara yang diurapi di sini ada.
Yang ketiga, Bapak bilang ada jalan keselamatan di Islam. Sampai detik ini saya gali di dalam Al-Quran, tidak ada jalan keselamatan. Yang ada janji keselamatan. Apa contoh jalan keselamatan? Di dalam Bible tertulis Yesus mengatakan sama orang yang disalib di sebelah kanannya, hari ini engkau dan aku bersama-sama di surga. Artinya apa? Yesus bisa memilih orang untuk masuk surga. Dan dibuktikan di 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, aku tidak tahu. Seorang Kristen sudah diangkat ke surga. Bapak terima atau tidak, itu derita Bapak. Intinya di kitab suci kami, sudah ada orang Kristen yang di surga. Ada enggak orang Islam yang sudah di surga? Saya baca Al-Quran sampai ini botak. Belum ada orang Islam di surga. Karena yang pertama masuk surga menurut iman Islam adalah Muhammad. Menurut iman Islam. Tapi menurut Al-Quran adalah orang yang terdahulu. Paham ya Pak? Kemudian Bapak berbicara surat 19 ayat 70. Saya bacakan. Kita harus jujur Pak bicara Alkitab kitab suci ini. Surah 19 ayat 70. Dikatakan begini, ya. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Artinya Allah mau mengatakan, kami yang tahu orang yang seharusnya ke neraka, bukan kau. Siapa orang yang dimasukkan ke neraka? Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, 71. Ini ayat masih berlanjut loh Pak. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu ini siapa? Itulah umatnya Muhammad yang tidak mendatangi neraka. Ingat, berarti semua mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Ini sudah ketetapan. Mau Bapak berbuat amal soleh bagaimanapun, Bapak tidak akan pernah ke surga, ke neraka. Ketetapan. Tunggu satu lagi. Ayat 72, sabar. Sabar. Ayat 72, satu lagi dong. Satu lagi. Ayat 72. Ayat 72, sabar. Kita kan sudah sepakat, Bapak bilang nanti saya apa. Ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi dari neraka itu nanti barulah dipilih orang-orang yang bertakwa. Tapi intinya Islam harus masuk neraka dulu. Baik di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan demikian. Cuman di tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa? Apinya itu tidak panas, tapi sejuk. Mau panas, mau sejuk, mau apa, tetap dia ke neraka lebih dahulu. Apinya boleh sejuk, tapi siksaannya kan ada siksaan di situ. Kalau tidak ada siksaan di neraka, berarti neraka itu adalah tempat mainan anak-anak. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan itu siksaan yang pedih kalau masuk neraka. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa? Oh, apinya tidak panas tapi sejuk. Mau sejuk mau apa, penting dia tersiksa di situ. Silakan Bapak lagi. Oke, sebetulnya saya sudah klarifikasi atas ya pelintiran Anda. Ya, terpaksa saya ulang lagi. Saya mulai dari ayat 70. Selanjutnya kami semua lebih mengetahui orang yang seharusnya ke dalam neraka. Jadi sudah diketahui. Kalau sudah diketahui, berarti juga ada yang masuk surga. Kalau sudah diketahui yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Mari kita melihat ayatnya yang ke-71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini pengertian mendatangi. Mendatangi bukan berarti tinggal. Mendatangi bisa saja lewat atau kembali. Nah, kalau kita perhatikan ya, kata ila wariduha itu menurut para ahli itu melewati. Nah, itu juga dikonfirmasikan pada ayat 72. Namun ada beberapa pengertian
pengertian ayat 72 di sini. Nah, mari kita melihat. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi saya sampaikan, orang-orang bertakwa itu siapa? Orang-orang bertakwa itu adalah orang berserah diri kepada Allah. Orang bertakwa itu adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang Muslim yang tidak akan dimasukkan dalam neraka. Tetapi mereka ya melewati atau langsung ke tempat damai kekal. Ini jelas sekali ini. Lalu saya bacakan selanjutnya. Orang-orang salim di dalam neraka dalam keadaan berukut. Siapa orang-orang salim? Ya, sedikit ada gangguan di sini. Ya, oke. Nah, Anda katakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata akulah Allah. Nah, ini ada surat. Tunggu. Sebentar, Pak. Sebentar. Halo, sebentar. Sebentar. Kita, Bapak bilang tadi melewati neraka. Bapak kira neraka itu luasnya 1 meter? Luasnya itu kalau ditempuh bertahun-tahun itu, Pak. Beribu-ribu tahun karena neraka itu tidak bertepi. Kalau ada tepinya neraka, orang akan berjalan keluar neraka semua. Gimana sih pengertian Bapak? Makanya baca tafsir Ibnu Katsir. Coba buka tafsir Ibnu Katsirnya. Ke ayat tadi. Nah, coba dengarkan baik-baik. Ayatnya yang ke 72. Ya, saya baca ayat 72. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan berarti akan dimasukkan ke surga, bukan di neraka. Maaf, saya ada orang yang telepon. Tolak aja, tolak. Apa izin saya angkat izin. Boleh, silakan. Boleh. Angkat aja. Angkat aja, Pak, angkat. Oke, jadi ada 2 hal tentang ya surat Maryam ini, dan juga Anda mengungkapkan bahwa tidak ada pengakuan dalam Al-Quran. Nah, tunggu satu dulu, Pak, sebentar Pak. Bapak tadi membaca surah 19 ayat 70, baru masuk ke 71. Tak seorang pun katanya. Artinya tak seorang apa, Pak? Artinya seluruhnya akan ke neraka dulu. Kalau ada seorang namanya bukan tak seorang. Coba ayat 70 baca dulu baik-baik. Iya. 71. Bang Rudi nggak ngerti hal ini, ya. Saya tidak memaksa Anda dikeraskan hal ini. Baca aja tafsir Ibnu Katsir. Sebentar. Baca. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Betul, diselamatkan dari neraka itu. Apakah orang-orang bertakwa itu masuk neraka? Tidak. Masuk neraka. Baca tafsir Ibnu Katsir. Okay. Saya bukakan tafsir Ibnu Katsir. Begini, Bang Budi, Anda telah pelintir, ya. Saya tidak melintir. Kalau kamu berkeras. Saya tidak memelintir dan tidak mengeraskan apa. Ibnu Katsir. Baca tafsir Ibnu Katsir kalau Bapak punya. Di situ jelas. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kalimat kemudian itu setelah kejadian 71 tadi. 71 semuanya masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan dari neraka. Pahami dulu.
Jadi capek-capek Bapak buat amal ibadah ke neraka Bapak duluan. Neraka Kok saya nggak ngerti? Dalam bahasa Ibrani Gehenna. Ya. Itu pembuangan sampah dulu. Tetapi saya tidak perlu membahas hal itu. Saya membahas bahwa di sini ada keselamatan orang-orang bertakwa. Jadi Anda jangan memikirkan pandangan sempit sebagai manusia. Kita memikirkan mengikuti arahnya. Kehendak. Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak. Apakah Bapak lebih agamis atau lebih hebat dari Ibnu Katsir? Gini, kita tidak perlu lari dari teks. Kita membahas tentang surga dan ketuhanan. Iya. Kan Ibnu Katsir yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir jelas. Ini masuk neraka lebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia. Ini ada kata kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kata menyelamatkan berarti jauh dari kesengsaraan neraka. Nah, tetapi kalimat sebentar Pak, kalimat di situ kemudian artinya memang mereka masuk neraka duluan, baru kemudian diselamatkan dari neraka itu. Tidak mengerti ya? Kok nggak ngerti? Melainkan mendatanginya, itu dalam tafsir itu melewati. Aduh. Tafsir siapa Bapak pakai? Okay. Tafsir siapa Bapak pakai? Biar kita lihat tafsir siapa Bapak pakai. Itu para ahli, kita tidak perlu tafsir dari siapa, cuma itu para ahli. Oke, kita lanjut. Karena Anda tidak akan mengerti hal ini. Lalu Anda juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Anda mengungkapkan bahwa tidak ada penunjukan dalam Al-Quran. Dalam surat Toha, Allah sendiri mengakui dia adalah Allah satu-satunya dan hanya dia yang layak disembah. Saya bacakan saja. Nah, ini. Surat Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi Anda katakan tidak ada. Dan Anda menyinggung bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Iya benar, dia hanya jalan, tetapi tujuan itu adalah surga. Tujuan itu adalah Allah. Jadi Pak, Yesus itu sebagai utusan. Yang saya minta, tunjukkan dari Al-Quran di Allah berkata satu-satunya Allah yang benar. Bukan saya katakan satu-satunya yang disembah, yang benar. Yang disembah itu banyak. Quraisy, sebentar. Kafir Quraisy juga menyembah Allah. Itu saya balik bertanya. Tunjukkanlah di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku adalah Allah yang benar. Karena Anda menyebutkan sesuatu yang saya sudah terangkan. Dalam surat Toha 14 itu sudah menjelaskan secara clear, secara nyata. Oke. Kujelaskan. Kujelaskan pengakuan Yesus bahwa dia adalah benar. Sebentar. Ada di mana Yesus mengungkapkan akulah Allah yang benar. Oke, kujelaskan. Kujelaskan. Iya, kujelaskan. Diam dulu. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang mengatakan dia adalah benar hanya Yesus. Di mana? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Hanya Yesus yang mengatakan dia kebenaran. Yang lain tidak ada. Gini. Dan Allah. Oke, saya klarifikasi itu. Semua yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Ya, Anda perhatikan ya, saya bacakan ayatnya. Saya tidak mau menyebutkan, harus baca dalam Bible. Nah, Anda dengar baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Hormati saya membaca kitab ini. Ya, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dari diriku sendiri, saya ulangi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi segala sesuatu Yesus putuskan itu berasal dari Allah, dia dengar.
Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi semua yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Seperti apa yang Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begini Pak, begini. Mengenai itu, sebentar. Allah, karena semua yang Dia sampaikan Sebentar. berasal dari Allah. Waduh. Sebentar begini Pak. Saya Besok memberikan nasihat kepada Rudi. Sebentar, saya berikan nasihat. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini adalah menggali lubang kebinasaan Anda. Karena selama ini Anda memutarbalikkan Al-Quran itu sendiri, menyelewengkan Al-Quran sendiri. Sebentar. Sebentar Pak. Tetapi Sebentar. Yang menjadi sebentar. Mereka membela kebenaran. Cuma itu saya sampaikan. Hati-hati. Sebentar. Gantian kita bicara. Mengenai ketuhanan Yesus besok kita bahas. Ya. Kenapa saya meminta cari di Al-Quran yang dikatakan satu-satunya Allah yang benar? Karena ada 3 keyakinan yang menyembah Allah. Yang pertama adalah kafir Quraisy juga menyembah Allah. Kristen Arab juga menyembah Allah. Islam juga menyembah Allah. Itulah sebabnya di dalam Bible dikatakan orang Kristen Arab menggunakan bahasa Allah. Kata Allah. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allahnya Kristen Arab satu-satunya yang benar. Makanya aku minta carikan di Al-Quran. Bukti Allahnya Islam satu-satunya. Kalau kafir Quraisy sudahlah, memang tidak ada. Karena kitabnya tidak ada kita temukan. Aduh, putus-putus. Suaraku kedengaran tadi? Putus-putus, saudara. Oh, kalau begitu, saya dulu kalau putus-putus. Karena putus-putus. Saya dulu ya, karena putus-putus. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang saya ulangi. Sebentar, Pak. Saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Sebentar dulu, Pak. Saya ulangi, sebentar, mumpung sinyal saya bagus. Yesus juga dibaptis. Sebentar. Dan sedang berdoa. Terbukalah langit. Di sini Yesus dibaptis dan berdoa. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini ada 3 hal. Yesus berdoa dan dibaptis. Lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dalam kitab Yohanes disebutkan roh itu tinggal di dalam Yesus, tinggal pada Yesus. Dan kedengaranlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini Allah tidak turun, tetapi Dia hanya bersuara. Nah, ini menunjukkan Yesus adalah utusan, ya. Yesus adalah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, itu betul keluar daripada mulut Yesus. Ya, sekali lagi itu keluar daripada mulut Yesus, tetapi ilham dari. Sorry. Tadi terpental, jadi saya tidak ulang, lanjutkan aja. Jadi dia penontonnya masih tetap ada dan cemumeknya yang lari. Enggak, dan cemumek enggak lari, tapi karena aku hostnya terpental maka ruangan rungkat kosong baru sekarang diisi kembali. Oke, kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Saya sudah tahu arah pembicaraan dan cemumek. Dia bilang kau akan kena ininya sendiri. Dia sudah mulai mengancam. Ujung-ujungnya pasti kami laporkan ke polisi. Sudah pasti. Kau memutarbalikkan, saya tidak memutarbalikkan. Baca aja tafsir Ibnu Katsir.